Berapa? 48 jam? Iya, kayak berhari-hari nggak putus-putus. Dia lagi teleponan, baby. Yes, baby. Oh, diangkat. Hai Amira. Hai. Katanya lagi sakit ya? Oh ini yang kemarin kalah sama gue itu ya? Iya. Dia belum kalah. Kenapa? Karena dia belum jatuh. Nggak jatuh dan nggak bonyok. Kalau ada yang kedua, minimal ada yang tidur gitu di atas ring gitu. Enggak, ini ceritanya buat film ini rambut Iya, panjang. buat film. Apa buat gaya-gaya lu aja yang lu kan suka berubah-berubah gitu? Buat film ini? Buat film. Udah syuting? Belum. Belum? Baru persiapan. Series apa ini layar lebar? Layar lebar, Bang. Layar lebar gitu. Terus proyekan apa? Yang terbaru gue lihat proyekan lu ngeroyok orang di Senopati. Mukanya langsung gitu. Habis lu 3 tahun gak kesini-sini sih. Iya sih. Iya. Itu gimana kronologi? Boleh bahas sih. Singkat aja. Iya, belain teman aja. Belain temen ya. Temen. Udah lewat ya, udah berlalu ya. Iya. Udah beres ya? Udah beres. Terus yang terbaru lagi katanya lu bete ikutan demo ya? Iya. Terus lu apa nge-tweet apa Nggak, soalnya gitu? kayak banyak banget buzzer dari yang didemoin pura-pura jadi teman sekawan di Lapangan. pergerakannya. Iya. Terus? Tergerak aja dia waktu itu. Oh, lagi tergerak ya? Abis syuting Ali Topan kan waktu itu. Waktu itu apa ya? Lagi rame sih emang ya? Yang Omnibus Law ya? Omnibus Law waktu itu. Lu iya. lagi tergerak di situ ya? Iya. Apa yang nge-trigger lu waktu Soalnya waktu itu ada pasal yang jelasin perusahaan, ini kalau nggak salah ya, koreksi kalau itu? salah ya. Iya. Anggap aja salah ya? Anggapnya salah ada yang pasal yang ngapusin tadinya perusahaan harus menyisakan 30% kawasan lingkungan hutan, Iya. terus dihapus itu. Ya tahu gue itu. Bagian itu yang Kepanggil lu? kepanggil. Lah yang lain lu nggak kepanggil? Iya kan kan nggak harus, Nggak harus semua semuanya salah kan. Iya, tergerak dan penasaran kalau demo langsung gimana rasanya segala macam ya. Kayaknya Soalnya sebelum- film lu kan ada yang begitu. Ali Topan itu setelah syuting Ali Topan banget, dan di film Ali Topan juga dia jiwa sosialnya kan tinggi, mungkin kayak kebawa karakter atau apa gitu, tapi Iya. emang kebawa dari hati juga sih. Tapi berasa ya pas demo gitu ya. Iya berasa sih. Kayak energi apa semua terluapkan gitu ya. Jadi lu ada planning nggak kalau nanti next gue turun lagi ke lapangan demo-demo gitu. Mungkin kalau ada sesuatu yang emang salah banget Baru dan turun hati ya. tergerak, pasti bakal turun sih. Iya. Dia soalnya terkenal rebel orangnya. Berani tengok-tengok. berapi-api. Anaknya berapi-api gitu. Soalnya kalau gue perhatiin citra yang dibangun tuh semenjak 3 tahun lalu ke sini tuh memang bener-bener di komit gitu loh, as a bad boy gitu. Lu Iya. emang ngebangun itu persona atau persona itu terjadi karena netizen? Persona bad boy-nya ya? Kayaknya emang kebangun sendiri aja sih. Emang lu sengaja? Dari ulah sendiri gitu loh. Bukan yang dibuat-buat gitu ya. Dia jujur lagi dari dulu sendiri. Lagian netizen kagak ada apa-apa ditantang tinju. Kagak, waktu itu kan gara-gara dia banyak film, Bang. Iya sih, cuma kan public figure mana gitu loh yang tiba-tiba niat netizen komen diajakin tinju lu doang cu. Buat ngasih contoh, Bang. Contoh apa? Kalau kita sebagai pemain film ada yang berani nggak tinggal diem doang gitu. Ngadepin bacotan itu Ngadepin secara bacotannya. live laki-laki Iya, pengen gitu ya. kasih message aja ke orang gitu. Iya, Kalau ada dari kita yang nggak tinggal diem doang digituin. iya, tapi itu ngebentuk satu masculinity persona di dalam diri lu yang dilihat anak-anak muda. Anak-anak muda tuh ngelihat, "Wih, gila, laki banget Jeffrey ya." Cielah. Cewek-cewek pada Cielah. air liurnya keluar gitu, pada basah gitu. Sedeng kan? Sedeng kan? Nanti. Iya. Lucu banget dia. Kayak ketemu ade lagi ya. Tapi itu yang ngegulung lu juga akhirnya turun ke medan tinju ya, beneran ya? Iya sih. Iya. Sebenarnya ada arah ke situ, nggak ada kan awalnya kan? Nggak ya? ada. Akhirnya turun tuh. Pertandingan pertamanya lawan L kan? Lawan L. L tuh pertama kan? Pertandingan tinju profesional pertama. Iya. Lu bete banget. Ini kita heart to heart ya, Iya. as a man ya. Kesel banget ya. Kecewa sama hasilnya sih. Hasil poin. Hasil poinnya ya. Lu ngerasa poin lu unggul? Enggak sih. Gua ngerasa permainan gua at least tinju gua at least lebih Power. powerful lah daripada dia. Tapi Kalau itu setuju memang. Iya. Banyak yang setuju kalau itu. Tapi nggak kena bro. iya, untungnya buat L dia
taktiknya bagus. Taktiknya bagus. Taktiknya bagus. Oh, lu akuin ya, gentle. Gue gitu. akuin taktiknya bagus sih waktu itu. Nah, lu berpikirnya waktu setup plan lu waktu pertandingan itu, lu mikirnya dia akan gimana emang? Lu gak kepikiran nih strateginya? Gue pikir dia bakal ngajakin brawling Brawl. dari awal ya. Begitu. Ternyata dia main hit and run ya. Hit and run. Kaget tuh. Jab mundur kan ternyata. Anjing. Dan lu ngerasa lu masih bisa mengatasi hal itu walaupun dia ngelakuin strategi itu? Gue pengen ngatasinnya dengan gue maju terus masuk ke jangkauan dia. Lu pojokin? Dan nyari sweet spot ya buat Iya, paham. KO dia. Paham. Ternyata mundur mulu nih orang. Iya, diputer ya. Nih, dia muter terus. Bikin depresi ya? Akhirnya gue capek sendiri. Capek sendiri Iya. ya? Kerasa. Di ronde keberapa lu mulai ngerasa? Napas gue udah mau habis nih. Di ronde kedua udah berasa sih. Itu ya? Di ketiga tuh baru udah kelihatan banget pukulannya udah mulai capek. Keempat habis napas. Lu baru pernah menemukan titik Jeffrey Nicole ngerasa capek seperti itu di momen itu atau sebelumnya lu udah pernah ngalamin kayak gitu? Shooting action ada yang lebih capek sih. Ada yang lebih capek? Iya. Tapi ini kan kondisinya beda kan ini? Ini kan banyak yang nonton banget. Iya, dan waktu istirahatnya cuma sebentar nih kan? Sebentar 30 detik apa semenit ya? Iya, napas lu kan duk, adrenalin tinggi Iya, gitu. iya. Di kepala lu apa saat itu? Kalah nih gua, bisa menang nih gua. Enggak Apa sih. Yang penting jangan jatuh aja. gitu? Oh, itu doang di kepala lu? Gue nggak mau jatuh aja. Dan nggak jatuh. Iya sih, nggak jatuh sih. Walaupun kalau... Walaupun ada nunduk gitu. Iya. Habis napas. Soalnya lu mukul terakhir udah ngawur gitu. Ya udah namanya juga mengeluarkan tenaga terakhir bang. Ih, berharap ya satu Iya. pukulan kena, Aduh, dia Bang, jatuh ya? kena jatuh ya. Iya sih, emang Iya. tinju gitu sih. Mau bagaimanapun lu jago, kalau Iya. satu pukulan kena di rahang jatuh ya udah game over gitu. Tapi Jadi- yang penting nggak jatuh gitu. Iya. Tapi cewek pulang, Iya kelihatan banget sih emang. Dan emang ngerasa lah pas keputusan Pas, poinnya. eh, poinnya. Ya lah balik deh. berapa hari drop mental? Diam Enggak. dulu, nggak mau diganggu dulu. Enggak sih enggak kayak gitu. Nggak gitu loh. Enggak gitu. Oh, lu cepat switch aja gitu? Switch aja. Wih, lu emangnya orangnya gitu ya? Bisa Kayak juga ya? nggak yang bikin drop mental tapi kayak gimana ya? Cuma pertanyain keputusannya kenapa bisa poinnya segitu tapi ya udah gitu. Karena lu masih ada defense, lu nggak jatuh ya? Iya. Jadi ada defense system di kepala lu. Karena gue nggak bonyok. Iya, intinya gitu sih. Iya. Karena setiap berantem pasti kan harusnya ada yang bonyok tuh. Iya. Karena ini anjing, muka gue masih bersih banget nih. Iya, masih ada pembelaan lah. Dan gua nggak jatuh nih, bro. Iya. Nggak jatuh nggak bonyok. Jadi nggak seru kalau nggak ada yang jatuh kalau Iya kali itu gitu. yang gue pengen tuh dari pertandingan. Makanya kemarin gue lihat ada klipan tuh, lu ngomong lagi Bilang. live ya. Lagi live. Kalau mau ayo ketemu lagi. Tapi kali ini nggak pakai gear kepala kan? Headgear ya. Kan sih rematch lawan kamu. Kayaknya asik kalau tanpa headgear kali ya. Iya. Itu pancingan tuh. Iya kalau dia mau aja sih. Anjir. Siapa yang bisa telepon? Telepon dong. Mau dong. Telepon. Kebetulan di sini. Kalau dia mau nih, kita panasin dulu. Nah, kalau misalnya anggap nih terjadi nih. Iya kan? Anggap terjadi nih. Kalau lu menang, ya paling nggak pride pulih dikit ya. Iya. Iya. Kalau kalah lagi gimana, bro? Ya, gue akuin dia petinju yang lebih better. Telepon ya? Ah, ini dia. Bro! Ganteng banget. Tahu aja mau gue telepon. Gimana? Di sini ada yang curhat sama gua, bro. Siapa itu? Iya, adalah cowok. Katanya kemarin gua kalah tuh sebenarnya nggak gitu, Bang. Katanya itu keputusan wasitnya salah. Enggak yang gitu ya. Angkanya- Nggak yang gitu Tadi ya. lu ngomong gitu. Kecewa aja sama keputusan wasit. Nah, itu sama. Dia kecewa sama keputusan wasit. Dia bilang, gue sebenarnya nggak kalah-kalah banget. Karena, Oh, ini yang kemarin kalah sama gue itu ya? iya. Jadi dia... Winston. Bukan beda orang. Jadi dia bilang intinya kemarin itu dia ngerasa dia belum kalah. Kenapa? Karena dia belum jatuh. Nggak jatuh dan nggak bonyok. Jadi belum terima kalah gitu. Iya sebenarnya halusin dikit lah gitu maksudnya. Babak kedua bisa nggak terjadi gitu. Lu mau ngomong langsung nggak nih? Mana? Langsung kita face off ya. Ini dia marahnya nih. Senyum-senyum Nah, aja. di HP kita. Iya lagi. Gue di sini deh. Ya, gue kemarin ngeliat videonya dia katanya pengen ngajakin rematch nggak pakai headguard katanya. Iya. Biar yang Ayo. kalau ada yang kedua minimal ada yang tidur gitu di atas ring gitu. Bener ya? Kalau poin dong kayak
Ya, elah bro. Oke ya. Bisa nggak peraturan kalau dibikin pertandingannya nggak by point, by ada yang tidur aja di atas ring, nyerah gitu loh. Bisa aja kali. Wih, ada orang kan. Bisa nggak sih? Dari mananya gitu? Iya, ya gimana lah caranya? Pokoknya intinya supaya nggak ada pembelaan lagi, poin-poin. Pokoknya kalah nyerah, kalau nggak jatuh, udah gitu aja. Napasnya dia kuat nggak panjang-panjang mainnya? Mati. Beli tantang balik. Cik. Ya, at least gak pakai oksigen sih. Udah ronde 3 aja udah ngap-ngapan dia. Jadi nggak usah pakai ronde-rondean sampai ada yang menyerah aja udah. Jadi hitungannya kan ronde 1, ronde 2, ronde 3, ronde 4 terusin aja sampai 12. Pokoknya sampai ada yang nyerah, ada yang itu baru gimana? Kayak seru deh. Kayak seru deh. Kayak lebih seru gitu. Kita kasih show. Boxing. Kasih show. Boleh. Deal tuh. Boleh aja. Deal, bisa tuh. Bisa aja. Serius, bisa nggak Dia tuh? mau nggak? Hah? Ayo. Jadi? Dia mau. Ayo. Jadi bro. Oke bro, siap. Bener, bisa nggak tuh ya? Hah? Bisa lah. Wah, siap. Oke kalau begitu, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu ya. Thank you ya bro ya. Makasih. Seru banget. Cek dulu. Jadi bro. Yoi. Tuh, gue kasih lo kesempatan tuh. Oke, thank Tapi you. bener-bener lu pakai nih. Ya kali-kali peraturannya jadi. Tapi kan kita belum tahu ya peraturan resminya bisa kayak gimana. Tapi semoga peraturannya ya itu tadi aja udah. Iya. Tanding sampai napas terakhir minimal jatuh atau nyerah. Iya. Lu maunya begitu kan? Iya lagi. Beneran fight gitu. Fight ya, fight. Ya, gitu ya. Hmm. Tapi lu usahain lu jangan kalah tuh. Iya bang. Kalau kalah lu gimana? Lu udah mikir belum? Nggak tahu. Skenarionya kalau kalah. Ada ide nggak? Lu malu banget sih. Iya. Lu hilang sih. Hilang sih. Iya, tapi head speech yang lu dapat kemarin pada saat lu kalah itu yang paling parah apa? Jujur nggak ada lagi. Nggak ada. Nggak ada. Oh, oke-oke aja semuanya. Di komen pada nggak terima kalah juga sebenarnya. Oh, jadi masih banyak fans lu yang ngebela lu ya? Nggak fans doang sih. Kayak orang random sebenarnya. Iya, gua kadang-kadang kesel sama lu. Lu tuh ngapain aja masih ada yang belain tau nggak? Iya nggak tahu. Iya, lu tai juga sih lu kadang-kadang lu. Lu dulu pakai nama masih ada yang belain lu. Maaf ya, gue jujur-jujur aja ya. Daripada gue ngomong di belakang ya. Gitu. Kayak ada apa ya? Privilege. Iya, privilege. Lu ngerasa suka ada privilege gak sih? Jujur ada sih. Iya lagi. Jujur ada sih. Kadang-kadang lu manfaatin gak? Manfaatin gimana tuh? Privilege itu jabol lah. Kayak misalnya booking table, teman yang booking gitu. Ini yang paling sering ya. Teman booking table di restoran gitu. Penuh. Terus ya udah deh nanti pas sampai lu aja deh call yang book. Pas sampai ada table kosong nggak? Ada kak, sini kak. Itu privilege satu. Kalau ke cewek? Apa ya kagak tahu lagi. Privilege ya, gampang lah, lebih mudah masuknya. Iya. Nge-DM-nya. Iya. Soalnya ketemu sama pacar gue yang sekarang, Amira lewat DM. Lewat DM ya? Lewat DM. Jadi pada saat itu lu mungkin lebih gampang ke-notice-nya. Jadi lu DM dia langsung? Iya, DM langsung. Oh, lu suka DM cewek ya? Nggak nanya. Amira Nanya Amira. Jadi selain Amira nggak ada nih di waktu yang bersamaan. Nggak ada ya. Amira doang ya. Amira denger nih di waktu yang bersamaan. Dia denger kok. Ini lagi teleponan. Oke, lagi teleponan serius. Kenapa Amira? Itu kan pertanyaannya. Kenapa Amira gitu? Harusnya tanya Amira kenapa mau sama Nicole sih. Ya. Itu yang kepikiran sama gue sebenarnya. Karena waktu lu masuk ke Amira gitu smooth aja gitu, enak masuk gitu. Nyambung aja sih. Nyambung. Aja. Emang lu udah incer dari lama? Dari 2021 ngobrolnya. Oh. Iya, baru pacaran tahun ini. Baru tahun ini. Iya, tapi putus baik-baik ya kemarin ya. Siapa tuh? Yang kemarin ya. Baik-baik semua. Mantan baik-baik. Baik-baik aja gitu ya. Cuman statement lu ini jadi perkara kemarin. Apa tuh? Ini parah bang. Saya meniduri banyak wanita. Itu ada lu ngeluarin statement begitu. Itu sebenarnya bercanda sih pas di Coki. Oh bercanda. Iya. Itu jadi dipikir orang beneran gitu loh. Banyakan mana Bang? Orang bakal seheboh itu. Iya. Hati-hati lu komentar lo. Itu soalnya komentar itu diambil sama orang, dicomot, terus akhirnya lu di-framing, digoreng-goreng. Iya. Tapi efeknya buruk itu buat lu. Waktu saat itu. Iya, jadi banyak berita nggak enak aja sih. Nggak enak. Ngaruh ke kerjaan nggak? Ke endorsement, sponsor, kerjasama gitu gara-gara itu? Enggak sih. Enggak sih ya? Cuma lebih ke image ya? Mungkin ya, dilihat orang jadi,
gitu. Oh, image lebih tambah jelek ya? Jadi kayak ya, playboy banget aja gitu dilihatnya. Lah bukannya lu demen kayak begitu? Ya, biasa aja sih. Nggak yang mikirin image kayak gimana juga sih sebenarnya. Tapi jadi banyak omongan gak enak aja. Iya, dan itu kurang sedap. Apalagi sampai ke nyokap kan. Iya, kalau kedengeran nyokap. Ada yang nyampe ke nyokap. Harusnya ada sih, tapi nyokap nggak pernah ngomongin aja. Nah kalau orang tua lu ada nggak kayak jangan sampai kayak gini ya minimal gitu. Ibu ya, mama ya terutama kan. Soal Ya, berantem di sama luar. netizen sih paling. Oh itu, Iya, tegur. ya, takutnya gue kenapa-napa gitu kalau orang lainnya bawa misalnya air keras gitu, Oh iya, mulai takut juga. pisau gitu. Iya. Kan nggak ada yang tahu nggak ada yang bisa nebak orang kayak gimana kan. Iya bener lagi. Hmm. Lu akhirnya, Akhirnya sekarang udah nggak ngeladenin juga sih. Dan emang udah mikir kayak, nggak penting juga sih. iya. Kita apa? Itu yang nge-trigger ini. Kemarin itu ada dengar kalau misalnya lu pengen mengubah image lu sekarang lebih apa sih kalau istilahnya? Lebih switching ya, lebih kalem gitu. Lebih ke pengen hidup yang lebih tenang aja. Lu ngerasa kemarin tuh udah mulai melelahkan ya? Iya, kayak lifestyle-nya udah bikin capek hati aja. Iya. Udah mulai ngerasa capek ya? Iya, mulai Ada nggak capek. hal-hal yang tadinya lu intens lakuin terus lu mulai kurangin sekarang? Keluar malam, ngerokok, Clubbing udah mulai kurangin lah. kurang banget. Selama pacaran sama Amira, kurang banget sih. Oh, Amira nggak tahu suka lu clubbing dan dia juga nggak tahu suka clubbing mungkin. Enggak, bukan karena Amira yang minta, karena emang dari diri sendiri aja, dari diri sendiri yang ngerasa kayak kurangin kali ya, gitu. Kenapa? Ada alasan tertentu? Nggak tahu. Oh, Tiba- dari tiba-tiba kayak aja. nature lu gitu Iya, kayak iya. kurangin gitu. Lah teman-teman lu pada bete dong. Nggak bisa pansos lagi. Ya, anjing. Iya, dan manfaatin Mereka- lu untuk cari table. Iya lagi. Iya lagi laku ya. Kalau gua temen dia kan, ya view bro, ya asik ya. Collab dulu lah. Wih, exposure. Mereka lebih ke bete susah nyariinnya aja sih jadinya sekarang. Iya. Kayak tinggal di Goa gitu. Iya. Guanya sekarang bang. Oh, jadi lu lebih apa ya sekarang ya? Apa? Lebih kalem, lebih introvert, Bukan lebih jarang keluar aja sebenarnya. Kalau lebih kalem, lebih introvert kayaknya harus tanya Rijal deh yang setiap hari sama gue bang. Oh, lebih sering di rumah sekarang. Sering di rumah. Ini gue ada pertanyaan nih dari Apa tuh? netizen sebenarnya. Katanya netizen pengen nanya gini, lu kan sering digambarkan sebagai maskulin, ya kan, cowok maskulin gitu. Tapi kalau lu evaluasi diri lu nih, Jeff, gitu. Lu melihat sisi yang paling rapuh dari seorang Jeffrey itu ada di mana? Kayaknya kalau udah disentuh soal keluarga sih. Mama. Iya, sama adek gitu. Mama dan ade ya? Iya. Jadi ketika mama ini gini, lu tuh mulai ngerem tuh. Iya. Oh, masih untung ya ada mama ya? Jadi Dan mama masih itu. serumah sama mama. Oh, lu masih serumah sama mama. Iya bagus sih. Jadi ada mama nih sebagai barrier lu gitu. Iya. Supaya lu paling enggak masih bisa ngerem hal-hal di luar sana yang kemungkinan bisa membahayakan lu Iya. gitu. Ada nggak hal-hal yang kalau lu rewind kembali ke belakang ya, atau mungkin ucapan lu, atau mungkin tindakan lu yang lu pengen tarik kembali dan lu revisi? Iya, ada nggak? Ada lagi karena gua man of the house di rumah, kan otomatis jadi tegas gitu ambil peran laki-laki paling tua gitu di rumah. Kadang ngomong terlalu tegas aja, gue pikir kayak anjing ngapain ya terlalu tegas gitu, harusnya lebih lembut aja. Oh dulu itu yang lu pengen revisi itu. Itu mengakibatkan apa emang? Ya gimana ya, cewek perempuan kalau dikasih omongan terlalu keras gitu, pasti hatinya sakit kan. Nggak nyokap pasti sama aja. Oh. Iya. Kapan lu sadar itu? Setelah ngomong kayak semenit setelah ngomong biasanya langsung sadar tuh anjing gitu. Oh, ada momen ya? Ada momen nggak kalian ketemu semua atau adek lu ketemu lu atau mama ketemu lu terus dia menceritakan hal itu gitu? Iya. Yang bikin lu akhirnya sedih gitu. Bisa kalau mama yang ngerasa gitu ada yang cerita, atau ada yang ngerasa gitu mama yang cerita, terus ya udah akhirnya minta maaf gitu. Pernah sampai meneteskan air mata lu pas denger itu? Gue pernah punya momen kayak gitu soalnya. Oh, pernah lah pastilah. Iya, pas pas lu menangkap oh ternyata begini ya, apa tuh? Ya itu pas ada yang curhat kalau
gue ngomongnya terlalu keras dan yang bikin mereka jadi nggak terbuka sama gue. Padahal gue pengennya mereka terbuka sama gue sebagai man of the house gitu. Oh, dan lu berpikir sebenarnya dengan apa yang lu lakukan dulu itu akan kemana arahnya sebenarnya? Pengennya ke kontrol sih sebenarnya. Oh, oke. Pengennya kontrol mereka Iya. karena cuma gue nih yang bisa kontrol. Gue laki-laki paling tuanya. Iya, paham gua. Tapi iya. karena kepengenan gue buat ngekontrol orang dan akhirnya gue terlalu keras, mengakibatkan mereka jadi kayak Menjauh. sakit hati gitu. Sakit hati jadi juga. gak terbuka sama gue. Iya, ternyata apa yang lu pikirkan selama ini akhirnya lu perbaharui lagi. Iya. Bagus, belajar lagi gitu. Hal lain di publik. Di publik, kan persona yang lu bangun di publik, ada nggak yang lu pengen tarik lagi, gue revisi lagi deh? Waduh. Narkobanya pengen lu revisi nggak? Mungkin ini bakal kedengeran klise, tapi karena kesalahan yang gue bikin, jadi gue bisa jadi kayak, gue bisa mikir, gue bisa punya pemikiran kayak yang sekarang gitu. Mungkin kalau gue paham. mungkin kalau gue nggak ngelakuin kesalahan, gue masih seignoran dulu gitu. Oke, jadi karena ada kesalahan itu yang membuat lu sekarang jadi lebih banyak belajar. Self reflection jadinya. Betul ya. Yeah. Walaupun itu sempat bikin keadaan tuh menjadi sangat Kacau. susah buat lo gitu. It's okay ya. Yeah. Kalau kata-kata kalau Kata-kata hari ini. pasangan bukan kata-kata hari ini. Pasangan. Ya. Balik lagi tuh, mungkin kalau gue nggak bikin Menghalangi. kesalahan di lalu-lalu, mungkin di hubungan sekarang gue nggak bisa nge-treat cewek gue yang sekarang, Amira, kayak gini. Dengan lebih baik ya. Dengan lebih baik gitu. Kurangnya Jeffrey dalam berpacaran ya. Kurangnya apa? Dulu. Yang lu perbaiki sekarang. Apa ya? Komunikasi sih. Kurang ya? Komunikasi. Kurang banget. Kenapa sih? Komunikasi Komunikasi. sih. Kayak mana? Kayak nggak, kalau ada argumen tuh abis ada argumen suka ngilang buat mikir gitu. Kalau sekarang Amira ngajarin kalau ada argumen harus diselesaikan hari itu juga, biar besoknya nggak numpuk masalah, biar besoknya tuh kalau ada masalah kecil nggak, perasaannya masih udah nggak kebawa sama karena berantem yang kemarin gitu. Iya, jadi kalau ada satu masalah diselesain gitu. Iya, harus Kalau selesai dulu hari lu itu. tipenya kayak ya udahlah gitu. Ada argumen udah hilang sehari 2 hari di rumah gitu, nggak kontek-kontekan. Oh, modelnya begitu. Iya. Masih bocil Bocil sih. banget. Iya, sampai muncrat gue ya, sampai masih Sorry. bocil ya. Tapi nggak apa-apa juga ya. Iya. Nah, cewek tuh nggak suka begitu, bro. Dia sukanya ya, maksudnya diobrolin gitu. Obrolin Nah, lu nggak suka obrolin. Iya, Iya. lebih ke avoidant gitu. Kenapa? Males ya? Gue juga dulu Iya, gitu lagi. heeh. Iya, kayak apaan sih nih? Kayak Kita kan laki, bro. ngekecilin masalah dulu gitu. Iya, pengennya begitu ya. Enggak, dulu kayak suka nganggepin remeh masalah. Padahal itu penting buat mereka, kalau buat dibahas. Oh, sekarang mulai belajar ya. Belajar ya. Biasanya orang kalau belajar itu karena dia pernah kehilangan sesuatu yang akhirnya dianggap sangat penting itu. Itu pelajarannya gitu. Jangan sampai di yang berikutnya dia mengalami hal yang sama gitu. Iya. Betul ya? Enggak, lebih ke, kalau sekarang lebih ke nggak mau kehilangan yang sekarang. Oh, nggak mau kehilangan sekarang. Kenapa nggak mau kehilangan yang sekarang? Gua ngerasa lebih cocok sama yang sekarang dan dia bisa ngubah gue buat jadi lebih baik aja sih. Bisa ngubah lu jadi lebih baik. Iya, kelihatan nih lu agak kalem nih. Iya. Apa aja hal-hal yang lu pelajari dari hubungan lu bersama Amir Khan ini? Selain komunikasi, tanggung jawab terhadap pasangan, terhadap perasaan pasangan sih. Oh, mulai mikir ke situ. Iya. Oh, jadi lu baru tahu kalau ternyata wanita itu cara melihatnya, cara menganalisanya, berpikirnya mereka tuh nggak sama kayak cowok gitu. Iya, nggak sama banget. Nggak sama. Buset deh. Baru tahu lu. Iya. Lu pacaran berapa kali sih total? Yang pacaran ya? Berapa ya? 6 kayaknya. 6. Oh iya, masih sedikit sih ya. Iya. Usia berapa sekarang? 26. 26. Oh iya sih, masih ya. Kalau yang tidak pacaran banyak lah ya. Jadi masa-masa itu masih mau dilanjutkan atau lu sekarang udah mau ke, gue mau serius nih? Kayaknya udah pengen serius sih. Udah, ya bahasanya. Kayak film ya. Doain ya. Serius nih. Pakai suara dalam lagi.
Kayaknya gue udah pengen serius nih. Asik. Ini beneran. Close up tuh tadi ya. Iya, close up. Gue zoom. Gitu. Beneran ini. Kalau beneran gue bantu doa. Kalau belum mah ya gue begini-begini aja kita ngobrolnya. Bener. Iya, bener ya. Apa yang mendasari lu udah mau serius sekarang? Si wanitanya atau apanya? Karena emang Amiranya baik banget sih. Baik banget. Baik Mungkin banget. klise banget ini tapi emang baik banget ya. Oh, deserve gitu. Dia, Berapa lama udah? Dia deserve orang yang ngertiin dia dan baik dan baik ke keluarganya juga gitu. Dan gue pengen jadi orang itu gitu. Lu tidak pengen mengecewakan Iya, orang yang akhirnya lu lihat dia punya value yang bagus gitu kan. Kan biasanya cowok tipe bajingan kayak ente dan saya ini kan biasanya begitu. Biasanya ini bisa salah ya. Kalau wanita ini kita lihat mungkin nggak masuk ke apa yang kita cari, mungkin dari value kita nggak akan terlalu mau berubah gitu. Biasanya malah kita lebih ke memanfaatkan momen aja. Apakah itu terjadi pada Anda juga? Aduh, nggak relate lagi. Oh, Oke, kalau begitu. Lu ketemunya di mana awalnya? Ini yang lucunya sebenarnya di Twitter ada artikel top 10 most beautiful women in Malaysia. Di tahun 2021 itu? 21. Terus dia nomor 1. Anjir. Terus gue stalk Instagramnya, terus gue liat dia lagi post story tentang ayat gitu. Ayat Al-Quran. Iya. Terus akhirnya reply kan. Waktu itu kayaknya reply couldn't agree more atau apa gitu. Saya akhirnya ngobrol dari situ. Itu awalnya tuh, gitu. Dan dia ada ketertarikan sama lo? Nggak tahu lagi. Gue dia balas aja gue udah kaget sebenarnya. Tapi dari balasan-balasan dia tahu lu atau enggak? Dia tahu lah. Nggak tahu sama sekali. Dia nggak tahu lu? Nggak tahu. Dia nggak tahu seorang Jeffrey kayak gimana. Dia nggak tahu. Nggak Seterkenal itu lu di kalangan wanita-wanita gitu. Dia nggak tahu. Nggak tahu dia. Waduh, dia harus tahu sih. Kalau mau hidup semati ya harus tahu lah. Supaya dia bisa Tapi menerima akhirnya Jeffrey. tahu Akhirnya tahu. setelah ngobrol. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak, anjing kok dia nanya begini lagi gitu. Mungkin karena dia udah hidup di kalangan di keluarga yang dapat spotlight di Malaysia, jadi kalau ada berita-berita nggak enak dia nggak hirauin gitu loh. Lebih santai. Lebih santai. Udah biasa dengan hal seperti itu. Tapi ada hal-hal yang akhirnya dikonfirmasi langsung ke lu. Ada. Ya mungkin buat dia penting. Iya. Contoh? Paling gosip-gosip aja sih. Apa itu contoh? Kayak ini kamu benar berantem gitu. Yang kayak yang tadi Iya. gue tanya ya. Sama kan? Iya. Aku kakaknya. Kakaknya Amir gitu. Dia tanya gitu. Karena dia khawatir kan pasti. Terus hal-hal lain nggak ada ya? Nggak ada, paling itu sih. Nggak ada ya? Yang- Dia pernah nanya nggak keluarganya gitu? Kamu pernah masuk penjara, Jeff? Nggak pernah ditodong pertanyaan gitu sih. Nggak pernah ya? Mm. Sopan lah mereka ya. Iya, mereka kayaknya udah gimana? Ya? Kayaknya udah ngerti aja sih. Udah ngerti? Ketemu orang tuanya? Kesalahan anak muda gitu. Oh, lebih bijak lah ya? Udah ketemu orang tuanya? Udah ketemu mama ya? Mamanya ya? Baru mama? Papanya belum ya? Papanya belum. Deg-degan ya nanti ya ketemu papanya. Udah berapa kali ketemu sih? Kan long distance. Dia ketemu siapanya nih? Si Amir, keluarganya gitu-gitu kan long distance ya? Di Malaysia. Iya, setiap ke KL sih ketemu kakaknya, ketemu mamanya. Iya, minimal kan ya, gitu. Tapi kalau ketemu Amiranya kan jarang kan? Iya, sebulan sekali biasanya. Bisa lo kayak begini nih. Bisa sih. Anjir, Jeffrey Nicole cuy. Apa hubungannya tuh? Lah, masyarakat ngerti lah maksud gue. Lo ngerti dong? Iya, Jaya, kamu lah. Iya, mana iklan-iklan itu lagi kondom ya? Kondom apa tuh? Hah? Bukan. Vivo Safety dia. first, bro. Iya. Ngingetin orang. Nggak bisa lo. Ini lu kecintaan deh, kayak lu bucin deh, bro. Emang bucin. Iya. Gue akuin sih. Lu tipe bucin atau enggak nih? Sebenarnya tidak. Bucin sih, Bang. Bucin di Bucin. perjalanan kisah dulu. Sama Amira nih beneran kayak ngerasa anjir gue bucin ya ternyata. Bisa bucin ya ternyata. Iya. Karena lu akhirnya melihat figur yang selama ini mungkin sulit buat lu jangkau, akhirnya lu bisa deket sama dia gitu kali ya? Iya. Hal terbucin apa yang pernah dilakukan seorang Jeffrey Nicole dalam dunia percintaannya? Teleponan mungkin 48 jam, 36 kayak tanpa putus gitu ya. Hah? Iya. Berapa? 48 jam? Iya, kayak berhari-hari nggak putus-putus. Paling keputusnya kalau lagi tidur, misalnya
kepencet pas lagi Iya. tidur gitu. Terus kalau kebangun telepon lagi. Telepon lagi gitu. Telepon lagi. Sampai sekarang masih teleponan. Hah? Dia lagi teleponan. Serius lu? Iya. Mana? Nih. Lah, terus dia dengerin nih? Kayaknya sih, nggak tahu dah. Dia lagi sakit tapi. Oh lagi sakit Lagi ya? sakit. Gue bisa ngobrol. Dia serius nih. Sayang. Baby. Yes, baby. Oh, diangkat. Oh iya. Bang Denny mau kenalan, boleh nggak sayang? Boleh sih. Tapi jangan video. Nggak video kok. Sini. Hai Amira. Hai. Katanya lagi sakit ya? Iya, lagi demam. Oh, lagi demam. Bahasa Indonesianya bagus sekali. Masa Melayu. Oh itu bahasa Melayu ya, lagi demam ya. Iya. Aku tadi lagi ngobrol sama I heard Jeffrey. everything. Oh, you heard everything? Is it okay everything? Yes. I heard everything. Iya, is it okay? Nggak apa-apa ya? Yeah, of course. Iya. Of course. Jadi kalian udah teleponan 4 jam setengah nih? Really? Are you enjoy with this kind of communication? I'm sorry? Do you enjoy? I mean like Yeah, I love almost it. okay, you enjoy? Yeah, I love it, and my family loves it too. Oh, oke lah. I hope all good ya. Semoga lancar juga ya. Soalnya banyak di sini yang sangat menunggu Jeffrey menemukan wanita mana yang bisa membuat dia berubah menjadi lebih baik dan menjadi pelabuhan hatinya. Amin. Inshallah, he'll be me. Oh, amen. Okay. I give it back to Jeffrey ya. Nice to meet you. Nice to know you. Nice. Yeah, me too. Aduh. Ini kulit pisang. Iya, Jeff. Wah. Iya. Yoi. Akhirnya kayak suami-suami takut istri yang nurut banget sama istri kayak make sense nih ternyata. Akhirnya make sense gitu meme-nya. Lu ngajak gue loh. Emang Ngajak gue loh. Bang Densu gitu? Kagak, gue mah istri gue. Dipotong ya bagian itu ya. Udah kita ganti topik ya. Kita ganti topik aja biar aman ya. Oke, kita topik ringan aja menuju penutupan ya Jeffrey ya. Ada pertanyaan dari netizen. Apakah kau pernah ditolak oleh wanita? Waktu nembak gitu. Iya bebas sih mau nembak atau waktu mau apa aja ya. Gue takut ada. Gue udah mulai takut. Ternyata dari tadi Amira kedengerin. Gue mulai takut. Maaf ya. Ada begini-begini tadi. Ya Allah, maaf ya Allah. Iya. Gue dijebak. Iya. Pernah ditolak lah intinya ditolak gitu. Kalau buat pacaran kayak nggak pernah sih. Karena kalau orang nembak harusnya udah punya kalkulasinya sih kayak ini udah sedekat mana, udah sejauh mana hubungannya. Ini udah waktunya nembak atau belum gitu. Oh. Harusnya iya. Nggak pernah ditolak berarti. Karena ada kalkulasi itu. Susah nolak Jeffrey Nicole sih ya. Kayak gitu. Anjir emangnya. Enak ya jadi ganteng ya bro ya. Kagak bang, kan ada perhitungannya. Udah ganteng berotot. Jago banget lu perhitungan lu. Oke, itu sudah terjawab ya. Pertanyaan menarik. Amira larang nggak Jeffrey kalau main film ada adegan dewasanya lagi. Karena Jeffrey suka banget film yang ada adegan dewasa. Rasanya nggak ada bilang suka banget. Nah itu netizen. Netizen. Gitu. Ada nggak? Sering, gitu? karena sering banget kali. Ada sih obrolan itu. Terus ya bingung ya? bingung lagi. Tapi kayaknya bakal ngikutin apa kata Amira gitu. Oh, Amira ngasih pendapatnya bagaimana? Dia kayak gimana ya? Lebih bagus dikurangi, jangan atau gimana? Lebih bagus jangan sih. Jangan sih. Jangan gitu. sih. Kenapa? Mau nanya langsung? Tanya langsung. Kenapa ya, San? Lucu. Bibi? Do you wanna answer, Sang? Oke. Apa? Enggak, Ini Amira apa chat GPT sih sebenarnya? enggak. Iya. Karena kayak nggak bagus aja gitu kalau kita udah berpasangan terus pasangan kita sama
sama orang lain di project kayak beradegan gitu. Oh, itu pandangan. Itu kan pernah ada diskusi kayak gitu. Iya, itu kan sebenarnya kita bukan ngomong benar salah ya. Jadi jangan dibawa kemana-mana. Ini sebenarnya masalah. Ini cuma diskusi aja. Iya, masalah. Ini kan pasangan. Pasangan punya rules-nya masing-masing. Dan I think it's fine gitu loh. Iya. Dan lu oke Dan dengan fair itu. kalau dia ngerasa kayak gitu. Iya, dan nggak harus beradegan dewasa juga di setiap film kan. Emang lu mau gitu terus? Enggak kan? Ya nggak harus juga kan ya. Oke, kalau begitu kita tutup saja dengan pertanyaan yang singkat dan padat ya. Karena tadi kita sudah panaskan meja ini. Kalau lu lawan L dan harus ada yang jatuh, lu akan kalahkan dia nih dan menjatuhkan dia di ronde keberapa? Menurut gue dia bakal ngasih yang terbaik juga sih. Harusnya dia juga udah latihan dari jauh-jauh hari gitu. Bahkan sebelum ditantangin harusnya dia masih latihan ya. Di ronde terakhir sih harusnya. Ronde terakhir ya? Karena ini pembuktian buat kita berdua kalau siapa yang benar-benar kuat gitu. Soalnya kan dari obrolan netizen kan, El menang karena poin doang gitu. Pasti dia juga kesel kan baca komen-komen kayak gitu, menang poin, menang apalah, menang settingan gitu. Gue juga ini pembuktian buat gue juga kalau emang kejadian ini fight ya, gue harus buktiin kalau gue bisa menang. You're a fighter. Ya, fighter. Paling enggak sampai akhir gitu. Sampai akhir. Karena lu pengen nunjukin Jeffrey Nicole itu bukan hanya sekedar bacotan di Twitter doang. Iya. Tapi sebuah pembuktian. Cielah. Enak ya? Satu pertanyaan penutup saya. Anggaplah lu menang. Ada nggak kemungkinan Jeffrey Nicole versus Selos? Waduh. Ada nggak kemungkinan? Gue pengen sih. Tapi kalau lu kalah kayaknya there is no hope. Iya. There is no hope. Itu menurut hitungan gue. Iya sih. Jadi kalau lu masih pengen itu terjadi, so you have to win. Iya. Good luck. Thank you, Bang. Thank you, Jeffrey.